Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab-bab yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya tidak mulai dari bab pertama karena bab pertama sudah saya bahas di kajian yang lain. Jadi saya langsung ke bab 28 ya. Biar cepat habis ya. Bab ke-28 bab sitri auratil muslimin wa nahyi an aisya'atiha li ghairi darurah. Bab menutupi aurat kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya kecuali kalau ada darurat. Jadi bab tentang hendaknya menutup aurat kaum muslimin yang lain dan larangan untuk menyebarkannya kecuali karena darurat. Yang dimaksud dengan aurat kaum muslimin yaitu baik aurat yang zahir maupun yang batin. Aurat yang zahir maksudnya seperti yang kita pahami yaitu aurat yang tidak boleh terlihat dalam salat ya. Terkait dengan kemaluan atau yang di sekitarnya, ini tidak boleh disebarkan ya, dan tidak boleh dilihat. Kalau tertampak maka harus ditutup. Yang kedua, aurat yang dimaksud adalah aurat yang batin, maksudnya terkait dengan aib seseorang ya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan kepribadiannya, terkait dengan keluarganya yang seorang tidak ingin diketahui oleh orang lain ya. Itu namanya aurat. Maka seorang muslim hendaknya menutup aurat saudaranya. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan menutup aurat saudara ya. Seperti dalam hadis yang masyhur kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aurat seorang muslim, maka Allah akan menutup auratnya pada hari kiamat kelak. Dan ini adalah bentuk mencintai seorang kebaikan bagi saudaranya seperti kebaikan bagi dirinya sendiri. Jika seorang tidak ingin aibnya diketahui oleh orang lain, maka jangan dia bongkar aib orang lain. Jika dia ingin aibnya tertutup, maka hendaknya dia tutup aib orang lain. Ya. Dan di antara akhlak yang menyelamatkan seorang dari fitnah yang besar adalah bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka dilakukan pada dirinya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yuzzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang dia suka disikapi baginya. Kita nggak suka aurat kita dibicarakan orang, kita nggak suka aurat kita diumbar di muka umum, maka jangan membongkar aib orang lain, jangan membongkar aurat orang lain. Dan di antara nama-nama Allah adalah Sittir, yang maha menutup, dalam satu hadis kata Nabi SAW, Inna Allah hayyin sittir yuhibbul haya wa sitr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menutup dan Maha malu. Allah suka dengan sikap malu dan sikap menutupi. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Jika salah seorang dari kalian mandi, maka hendaknya dia menutup diri. Sifat-sifat Allah yang bisa dilakukan oleh manusia, maka hendaknya manusia berusaha melakukannya, seperti Allah Ar-Rahman ya. Innallaha Rahim ya. Sungguhnya Allah Maha menyayang ya. Makanya irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Rahmatilah penduduk bumi, maka yang di langit niscaya akan merahmati kalian. Sebagaimana Allah merahmati, maka rahmatilah sesama.
Sebagaimana Allah ya suka mengampuni, maka hendaknya kita juga suka mengampuni, memaafkan orang lain ya. Di mana sebagaimana Allah Al-Muhsin suka berbuat baik kepada hambanya, maka seorang manusia berusaha berbuat baik kepada yang lainnya. Jadi banyak sifat-sifat Allah, akhlak-akhlak Allah yang seorang berusaha menilai, tentu tidak akan sama dengan sifat-sifat Allah karena sifat Allah maha sempurna. Di antaranya adalah sitir. Allah Subhanahu wa taala suka menutup aib. Betapa banyak hamba-hambanya melakukan kemaksiatan, kita melakukan banyak kemaksiatan, melakukan keburukan, Allah tidak bongkar. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim berusaha meniru sifat tersebut, berusaha menutup aib orang lain dan tidak membongkar aib orang lain. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil akan hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang suka kekejian tersebar di kaum mukminin, dia ingin kerusakan, kekejian tersebar di kaum mukminin, maka bagi orang-orang yang suka seperti ini, bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Maksud ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ada dua. Yang pertama, orang yang suka kemaksiatan tersebar di kaum muslimin, suka ada diskotik-diskotik terbuka, suka ada perzinahan beredar, suka dengan homoseksual beredar, suka seperti itu, suka minum khamar tersebar di mana-mana, suka ada film-film yang enggak benar tersebar di mana-mana, dia suka seperti itu. Maka orang-orang seperti ini bagi mereka adab yang pedih di dunia dan akhirat. Meskipun dia tidak melakukan, tapi dia suka, dia senang. Senang kalau ada kemaksiatan tersebar. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, dia suka aib seorang mukmin tersebar. Dia suka. Dan ayat ini terkait dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh berzina dalam hadisatul ifk. Kisah yang masyhur sudah sering kita sampaikan ketika Aisyah terlambat pulang dari suatu safar bersama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kemudian orang-orang munafikin pun menuduh Aisyah berzina. Kemudian mereka pun menyebarkan berita, jadi isu, jadi buah bibir di kota Madinah bahwasanya istri Nabi SAW yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dan mereka senang akan hal tersebut. Bahwasanya aib Aisyah tersebar, padahal Aisyah tidak melakukannya. Akhirnya sebagian kaum muslimin terprovokasi. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang suka menyampaikan syair-syair membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Islam. Kemudian di antaranya adalah Hamnah bintu Jahshin, ya, yang juga ikut menyebarkan, dan salah satunya adalah kerabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Intinya saking begitu beredar berita ini sampai sebagian kaum muslimin terprovokasi. Sehingga akhirnya ketika Allah menurunkan pembelaan kepada Aisyah, akhirnya 3 sahabat ini ya kemudian dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ikut menyebarkan berita Aisyah telah berzina tanpa mendatangkan bukti. Ini 2 tafsiran terhadap ayat ini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka tersebar kekejian di antara kaum mukminin. Jadi tafsiran pertama, senang maksiat tersebar. Ya, perzinahan, kemudian narkoba tersebar, senang kalau ada kerusakan di kaum muslimin. Dia suka melihat seperti itu, joget-joget sana sini, telanjang-telanjang sana sini, dia suka. Meskipun dia tidak melakukan, tapi dia senang. Kesenangan dia ini sudah cukup membuat dia diazab di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dia suka aib seseorang, pribadi seorang terbongkar. Padahal dia tahu dia seorang muslim. Dia senang kalau aib ini terbongkar, semakin terbongkar, padahal orang tersebutlah orang yang baik, ya. Jadi ini ayat ini menjelaskan asalnya aib saudara kita hendaknya ditutup, dan ini hukum asal. Allah melarang seorang tajassus, mencari-cari aib orang lain, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang hal tersebut. Kata Allah, wala tajassasu, jangan kalian bertajassus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tajassasu wala tahassasu, jangan cari-cari keburukan saudara kemudian disebarkan. Tajassasu mencari dengan mendengar, dengan melihat sana, melihat sini, mengecek. Tahassus dengan mendengar berita. Bagaimana si fulan, dicari-cari kabar untuk dicari aibnya kemudian disebarkan.
Justru kalau seorang sudah melihat aurat, aib saudaranya di hadapan mata dia, maka dia sembunyikan. Karena sama orang mukmin, sama seorang muslim, ya, ingin kebaikan pada saudaranya, kebaikan yang disukai untuk dirinya. Baik, hadis pertama yang dibawakan ada 5 hadis kalau tidak salah, atau 6 hadis dalam bab ini. Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasturu 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, ya. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak, ya. Hari kiamat kelak. Barang siapa, dan ini adalah ganjaran yang luar biasa. Al-jaza' bijinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di akhirat, ya. Kalau di akhirat aibnya ditutup, apalagi di dunia. Kalau di akhirat aibnya ditutup, apalagi di dunia. Kalau sudah terungkap di dunia, orang sudah sama-sama tahu. Oh, si fulan begini-begini. Ketika ada kemungkinan aib di dunia tidak terungkap, akan diungkap di akhirat. Ternyata di akhirat Allah tutup juga, berarti aibnya di dunia sudah otomatis ditutup. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, la yasturu 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup aib saudaranya di dunia kecuali Allah akan tutup aibnya di akhirat, berarti otomatis di dunia juga ditutup otomatis. Karena kalau di dunia sudah terbongkar, ya sudah, di akhirat orang sudah pada tahu semua. Tapi ketika di dunia ditutup, ada kemungkinan di akhirat masih dibongkar. Ternyata di akhirat pun Allah tutup, berarti di dunia juga sudah otomatis tertutup. Mimbabi aula, lebih utama, ya. Apa yang dimaksud dengan Allah menutup aibnya? Pendapat pertama, maksudnya Allah tidak akan membongkar aibnya di hadapan khalayak di akhirat, ya. Allah akan ungkapkan aibnya, tapi antara Allah dengan dia. Sebagaimana datang dalam satu hadis, ya, bahwasanya ketika hari kiamat kelak, Allah mendekatkan hamba seorang mukmin, fayadau alaihi kanafahu, kemudian Allah tutup dia dan Allah berbicara antara Allah dengan dia langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bukankah kau telah melakukan ini? Kata dia, benar ya Rabb. Ya, bukankah kau telah melakukan ini? Kata dia, benar ya Rabb. Hatta idza dhanna annahu qad halak. Ketika Allah bongkar aib-aibnya yang orang lain tidak tahu, cuma Allah yang tahu. Dia merasa dia akan binasa, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, wa qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana al-an aghfiruha laka. Waktu di dunia aku telah menutup aib-aib ini, enggak ada yang tahu. Maka sekarang aku akan ampuni dosa-dosamu. Jadi yang dimaksud Allah akan tutup aibnya di akhirat, yaitu Allah tidak akan bongkar di hadapan apa? Khalayak. Karena kita tahu bahwasanya sebagian pelaku maksiat dibongkar aibnya di hadapan khalayak. Dan hadis-hadis yang menunjukkan ini banyak. Contoh seperti kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila idahuma ja'a yaumal qiyamati yashku ma'il. Siapa yang punya istri dua? Siapa ayo? Yang kemudian dia condong kepada salah satunya, dia tidak adil, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi badannya miring. Dibangkitkan dalam kondisi badannya miring berarti terbongkar enggak aibnya? Terbongkar. Jadi ada pelaku maksiat yang Allah bongkar aibnya di akhirat. Dipermalukan dengan badannya miring. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak adil kepada kedua istrinya, ya. Oleh karenanya sampai sebagian mazhab Hanabilah mengatakan hukum asal berpoligami adalah makruh karena khawatir seorang tidak bisa adil dalam mensikapi kedua istrinya. Kemudian juga contohnya misalnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang berbuat kecurangan, maka pada hari kiamat kelak bendera kecurangan akan dipasangkan pada dia. Semua orang tahu, ada godratu fulan, ini pengkhianatan, kecurangan si fulan. Dilihat oleh banyak orang. Contoh lagi, Nabi SAW menceritakan tentang orang yang sombong pada hari kiamat kelak dibangkitkan, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah ka'amsalidz dzar fi suwari rijal, dibangkitkan dalam kondisi seperti semut kecilnya tapi bentuknya manusia. Yakhshahumudz zulm min kulli makan, maka dia diliputi dengan berbagai macam kehinaan.
Kenapa? Karena selama di dunia dia sombong dan angkuh merasa besar, pada hari kiamat Allah bangkit dalam kondisi kecil. Ini dilihat oleh banyak orang. Ya. Ya. La tazalul mas'alatu bi ahadikum yaumal qiyamah hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muzatul lahm. Seorang senantiasa minta kepada orang yang tidak punya malu, minta secara langsung, minta lewat medsos, tidak punya malu, minta untuk keperluan pribadi padahal dia bukan dalam kondisi darurat. Tidak punya malu, rai gede, kayak muka tembok apalagi dan seterusnya. Ketika pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam kondisi mukanya tidak ada daging sama sekali. Dilihat oleh banyak orang atau tidak? Dilihat oleh banyak orang. Nah, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kalau dia punya aib, Allah tidak akan bongkar di hadapan khalayak, tapi Allah bongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa qad satartuhu 'alaika fid dunya, fa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia aku tutup aibmu, dan sekarang di akhirat aku akan ampuni dosa-dosa. Ini pendapat pertama yang dimaksud dengan menutup aurat, yaitu ditutup, tidak dibongkar. Dan sudah saya sampaikan tadi, ketika Nabi mengatakan Allah tutup di akhirat, otomatis berarti di dunia juga ditutup. Kita semua pasti punya aib, tidak ada yang tidak. Siapapun orangnya, pasti punya aib. Cuma ketahuan atau tidak, ya. Ketahuan atau tidak. Nah, kalau kita ingin aib kita tidak terbongkar, ya, tutup aib orang. Tutup aib orang. Kalau mata kita tidak melihat aib orang, itu yang terbaik. Kalau telinga kita tidak mendengar aib orang lain, itu yang terbaik. Kita ingin mata kita selamat, kita ingin telinga kita selamat, ingin hati kita selamat. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Ahmad Syakir dalam Musnad Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, ya, janganlah salah seorang dari kalian menyampaikan tentang sahabatku kepadaku. Saya ingin keluar bertemu dengan sahabatku, wa ana salimus sadar. Saya ingin dadaku lapang, tidak tahu si fulan gimana, si fulan gimana, si fulan gimana. Saya nggak ingin dengar aib. Kenapa? Kalau kita sudah dengar aib, sudah lihat aib, ada kecenderungan manusia untuk menyebarkan. Maka kalau mata kita tidak melihat aib orang, alhamdulillah bersyukur. Kalau telinga kita tidak melihat dengar aib orang, bersyukur. Karena kalau kita sudah melihat aib orang, mendengar aib orang, ada potensi kita untuk bercerita. Nah, kalau Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang, kita mendengar aib orang, kita tahu, maka kita tutup. Kalau ingin aib kita ditutup di dunia, terlebih lagi di mana? Akhirat. Oh, di akhirat dibongkar repot, ya. Betapa banyak orang di dunia aibnya ditutup, di akhirat dibongkar. Yauma tubalas sarair, hari di mana Allah bongkar rahasia. Kita tidak ingin seperti itu, ya. Tidak ingin aib kita dibongkar di akhirat. Jadi ini pendapat pertama yang dimaksud dengan Allah menutup aibnya, itu Allah tidak membongkar di khalayak. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Allah menutup aibnya, itu Allah tarkul muhasab. Allah tidak hisab, Allah tidak sebut sama sekali, selesai. Ketemu Allah tidak Allah singgung-singgung, ya. Tidak Allah singgung-singgung. Artinya menutupnya benar-benar sempurna sampai tidak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih tepat pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayatnya Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku mu'afan. Mu'afan artinya mendapatkan al-afiyah. Al-afiyah maksudnya keselamatan. Sebagian orang menerjemahkan hadis ini setiap umatku dimaafkan. Ini terjemahan yang kurang pas karena maksudnya mu'afan bukan ma'fuun anhu. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku selamat. Selamat illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan maksiat yang dia lakukan. Maksudnya apa? Dia maksiat depan umum, dia shooting dirinya, dia minum khamar, dia shooting dirinya, dia berzina, dia shooting dirinya. Dia main perempuan dengan bangga, dia pamerkan kemaksiatannya, ya. Dan macam-macam, ya. Dia pergi ke rumah pelacuran, kemudian dia banggakan dirinya, dia pergi tempat diskotik, kemudian dia pamer ke sana kemari. Artinya dia menampakkan, atau dia tampil di panggung membuka auratnya, kemudian dia berjoget sesukanya, semua orang melihat, dia bangga dengan maksiat tersebut. Maka orang seperti ini tidak selamat. Karena dia menampakkan maksiat di hadapan banyak orang. Dan ini dosanya besar. Maksiat menjadi besar dosanya ketika dilakukan dengan terang-terangan. Kenapa? Karena orang yang terang-terangan melakukan maksiat, seakan-akan dia nganggap remeh. Dia nganggap remeh Allah. Dia nggak remeh maksiat tersebut, dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia terang-terangan.
Kemudian bagaimana dia mau selamat? Dia menganggap remeh maksiat tersebut. Bagaimana dia mau selamat? Ketika dia melakukan maksiat terang-terangan, dampaknya buruk. Orang ikut-ikutan. Akhirnya bikin dosa jariah. Bagaimana dia mau selamat di akhirat? Sementara dia menampakkan maksiat diikuti oleh banyak orang. Atau orang akan menggampangkan maksiat-maksiat kalau sering terlihat. Orang gampangkan, biasa. Semua orang juga begitu. Semua orang juga begitu. Kalau buka aurat, semua orang juga buka aurat. Semua orang. Sehingga muncullah dia terang-terangan maksiat, satu lagi terang-terangan maksiat, satu lagi. Sebagian dilakukan oleh sebagian artis-artis ya. Yang pamer dengan pacarannya, pamer dengan zinanya, pamer dengan auratnya. Yang kemudian diikuti oleh banyak orang, dianggap sepele, dianggap biasa. Ya. Bagaimana mereka mau selamat? Bagaimana mereka mau selamat sementara mereka terang-terangan melakukan maksiat tanpa ada rasa malu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di antara bentuk mujaharah menampakkan terang-terangan bukan cuma yang tadi. Di antara bentuk terang-terangan kata Nabi SAW, wa inna minal mujaharah, di antara bentuk terang-terangan an ya'mala rajulu bil laili amalan. Seorang di malam hari melakukan suatu perbuatan maksiat. Summa yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi. Kemudian di pagi hari Allah telah menutup aibnya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, dia sendirian bermaksiat di kamarnya atau ketika sedang bersafar di hotel, apa yang dia lakukan tidak ada yang tahu. Ya, keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu. Ya, CCTV juga dimatiin. Ya, tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Allah telah menutup aibnya. Kemudian ketika pagi hari atau keesokannya atau kapan waktunya di lain hari, fayaqulu, kemudian dia berkata, ya fulan, wahai fulan. Dia cerita, amiltul bari hatta kada wa kada. Semalam saya melakukan demikian-demikian cerita. Semalam saya berzina di fulan, saya nonton ini, saya joget, saya minum khamar, saya narkoba, macam-macam. Dia cerita, ya fulan, saya tadi semalam melakukan demikian-demikian. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu, padahal Allah telah menutup aibnya. Wa yusbihu, di pagi hari yakshifu sitrahu sitrallahi anhu. Kemudian di pagi hari dia merobek sitar yang Allah berikan kepada dia. Dia robek sitar tersebut sehingga dia singkap sehingga orang melihat seluruh aibnya. Ini ternyata mujaharah itu terang-terangan yang sering kita pahami, orang bermaksiat terang-terangan. Seperti saya cerita, dia di panggung, dia videoin, dia share sendiri, dia maksiat, dia jalan sama pelacur-pelacur misalnya, dia bangga duduk sama perempuan tidak berbusana muslimah, dia bangga, pacaran macam ini dia bangga lah. Dia sebarin, namanya terang-terangan. Entah di panggung, entah dia sebarkan di sana, entah dia sebarkan di grup, dan ini namanya terang-terangan. Ada model kedua, yang dia tidak melakukan demikian. Dia melakukan sendirian, tidak ada yang lihat. Tapi dia cerita. Ya tentu ini tidak seperti awal, tapi ini termasuk dari bentuk terang-terangan. Termasuk dari bentuk terang-terangan. Ini tidak boleh. Orang seperti ini tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Dia tidak bersyukur kepada Allah sudah tutup aibnya, dia malah apa? Malah cerita. Dia malah cerita. Maka tidak boleh seorang menceritakan maksiat yang mempermalukan dirinya, dia ceritakan di kemudian hari, saya pernah berzina, saya pernah minum khamar, saya pernah ganggu istri tetangga, saya pernah bohongin orang, saya pernah, tidak boleh. Ya, itu aib terkait dengan apa? Dirimu, ya. Maka tidak perlu diceritakan, ya. Tidak perlu, Allah sudah tutup aibmu, maka jangan diceritakan. Oleh karenanya yang perlu kita perhatikan, sebagaimana kalau kita tutup aib orang kita dapat pahala, kita tutup aib sendiri juga dapat pahala. Tutup aib sendiri juga dapat pahala. Bahkan membongkar aib sendiri lebih bahaya daripada membongkar aib orang lain. Kenapa? Karena aib sendiri Allah sudah tutup. Allah sudah tutup. Kemudian kita robek tutupan tersebut. Seakan-akan kita nggak mau ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena waspada bentuk-bentuk seperti ini, ya. Sebagian orang bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya dulu berzina dengan sekian puluh wanita. Ini foto-fotonya masih ada. Cerita. Ini fotonya dia simpan semua. Ya. Saya bilang, tidak boleh, dosa. Buang itu semua, tidak boleh. Oh, nggak boleh, tapi nggak boleh. Jadi dia bangga, dia pernah berzina dengan perempuan-perempuan cantik.
dia sudah tua gitu umurnya, sudah hampir 70-an. Dia bangga zinanya di masa muda. Sekarang udah nggak laku maksudnya. Dulu saya bilang nggak boleh tutup aib, nggak boleh, dia nggak boleh, haram. Dosa nggak boleh, nggak diampuni. Tidak selamat, kalau tidak selamat berarti tidak diampuni. Karena kata Nabi, hukum asal kaum muslimin selamat. Perhatikan kata Nabi, kullu ummati mu'afan. Seluruh umatku tanpa terkecuali, semuanya selamat. Di antara bentuk keselamatan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari azab. Illal mujahidin, kecuali yang menampakkan terang-terang melakukan maksiat. Di antara bentuk menampakkan adalah menceritakan aib masa lalunya, apalagi dalam bentuk membangga-banggakannya. Apalagi dalam bentuk membangga-banggakannya. Tidak usah. Bahkan seorang ketika bertanya kepada ustaz, kalau bisa dia sembunyikan aibnya. Ya, kalau bisa, ya. Kecuali darurat dia harus cerita. Tidak usah dia ceritakan. Dia bilang, Ustaz, bagaimana hukum seorang yang berzina? Kalau dia bertobat bagaimana Ustaz? Saya pernah ditanya di Madinah. Ustaz, bagaimana hukum seorang berzina? Kemudian dia bertobat. Saya bilang diampuni. Terus Ustaz, kalau dia ulang lagi, saya diampuni. Terus kalau dia kesini lagi, dia ini. Maksudnya, ya, yang pintar tanyalah, jangan sampai ketahuan maksudnya. Ustaz, ada orang, saya kenal orang itu kan apa apa. Kenal diri sendiri, kenal atau tidak? Kenal. Ada orang saya kenal dia begini Ustaz. Jadi tidak usah bongkar aib meskipun depan Ustaz. Ya. Sebagian berada Ustaz cerita sama saya, ada seorang ngaku bermaksiat. Dia bilang, Ustaz saya mau ngaku. Kata Ustaznya, jangan cerita. Ustaz saya nggak tentram kalau saya nggak cerita. Saya takut tidak diampuni oleh Allah. Nggak usah cerita, Allah ampuni engkau. Enggak, saya mau cerita Ustaz. Kalau enggak, saya nggak tentram. Ya udah cerita kata. Akhirnya, karena Ustaz ini ingin dia tentram. Ustaznya langsung cerita sama saya. Akhirnya dia bilang, Ustaz, saya berzina. Apakah Allah maafkan saya? Insya Allah Allah maafkan. Ustaz, tapi saya berzina dengan seorang Ustaz. Saya mau cerita. Jangan cerita ya. Enggak, saya mau cerita, saya nggak tentram. Ya, saya berzina sama istrinya fulan temannya. Kata Ustaz, Allah maafkan tapi saya tidak. Jadi nggak boleh. Kita nggak boleh. Semua ditutup, nggak boleh kita ungkap, nggak boleh cerita. Ada orang mungkin berusaha mungkin-ungkit, nggak boleh kita ceritakan. Itu aib sudah ditutup, jangan dibongkar oleh orang. Apapun dia pernah berzina, pernah gini, maka jangan cerita. Lain halnya ketika aib tersebut tidak berkaitan dengan harga diri seorang, misalnya dia pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia menyebutkan atau dia pernah melakukan hal-hal seperti itu, kemudian dia cerita bagaimana saya dulu salah untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi pernah menjadi Majusi, kemudian pernah ikut Nasrani, kemudian masuk Islam. Dia cerita sampai Nabi suruh dia cerita untuk kaumnya. Meskipun adalah kemaksiatan, tapi tidak bukan merupakan kemaksiatan yang mempermalukan seorang hamba. Maka diceritakan agar orang menjadi ibrah. Sebagaimana sekarang banyak orang yang mu'allaf kemudian cerita tentang perjalanannya mencari keimanan ya. Demikian juga misalnya ada seorang pemusik yang kemudian dia sadar, kemudian dia cerita tentang kisahnya. Tidak, dia jangan cerita saya dulu minum khamr, tidak perlu, dia cerita global saja. Saya dulu pernah begini, kemudian Allah kasih saya petunjuk ya, seperti ini yang tidak menjadikan seorang dipermalukan atau yang lainnya. Mudah-mudahan tidak jadi masalah, apalagi ada maslahatnya agar bisa diikuti oleh orang lain. Tapi jangan dia bilang saya dulu berzina, ya nggak boleh ya. Itu aib kalau zina, kalau homoseksual, seperti tidak boleh diceritakan ya. Baik. Oleh karenanya di antara kritikan kepada sebagian orang yang kemudian mereka menulis biografi tentang diri mereka, kemudian mereka cerita tentang dosa-dosa yang dia lakukan dalam biografi tersebut. Dia bilang kita harus jujur ketika menulis biografi. Enggak. Kamu disuruh tutup sama Nabi SAW. Enggak boleh tulis biografimu. Saya dulu begini, berzina sama ini, sama ini, saya pajak. Enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun itu biografi. Kamu enggak usah, kamu skip. Saya enggak suruh kamu bohong, tapi saya suruh apa? Skip. Jangan bilang saya enggak pernah berzina, bohong. Kamu enggak usah cerita ketika tulis biografimu, langsung loncat ya. Saya SMA, tahu-tahu saya kuliah. Cerita 3 tahun di SMA macam-macam enggak usah cerita ya. Enggak usah cerita. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Imam Nawawi rahimahullah taala punya perincian terkait dengan orang yang melakukan dosa di hadapan kita ya. Jika kita melihat terkait aib orang, kelihatan enggak?
Nggak kelihatan ya? Hah? Di situ nggak, sini nggak lihat ya? Qadarullah ya. Hah? Terkait aib orang. Kan saya sambil ngomong. Aib orang terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yang telah lewat, yang telah terjadi. Bukan di hadapan mata kita. Di hadapan mata kita. Yang kedua, aib yang terjadi di hadapan kita, dia maksiat di hadapan mata kita ya. Aib atau maksiat di hadapan mata kita. Di hadapan mata. Di hadapan kita. Apa yang kita lakukan kalau dia melakukan maksiat di depan kita? Kita beramar nahi mungkar, tegur. Jangan biarin aja. Kita apa? Tegur. Maka tugas kita menegur. Bernahi mungkar. Dengan cara yang lembut tentunya. Tanpa harus kita ceritakan ke orang lain. Kita tegur langsung sebagai teman. Teman yang baik, kalau ada saudaranya terjerumus, dia tegur. Jika kita mampu tentunya. Berdasarkan kaidah man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan ucapannya, nasihati. Wa lam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Wa dzalika dha'fu, dengan hatinya, ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling rendah. Baik, jika maksiat tersebut tidak di hadapan kita, kita tahu atau sudah lewat, maka ada dua model manusia ya. Dua model orang. Yang pertama adalah orang yang asalnya baik ya. Baik dan maksiatnya untuk dirinya. Maksiatnya terkait dengan dirinya. Dia misalnya minum khamar di rumah. Dia misalnya berzina, dia dalam rumah. Dia panggil cewek, dia dalam rumah. Dia tidak panggil orang, tidak panggil teman-temannya. Ya. Itu melakukan dosa besar tentunya. Atau dia nonton-nonton macam-macam di rumahnya. Kita tahu, kita dengar. Ya kita nasihati. Kalau enggak, dia enggak mau dengar, ya sudah, kita enggak perlu sebar ke orang lain. Karena itu aib terkait pada dirinya. Maksiat terkait dengan dirinya. Maka ini, kalau bisa nasihati, silahkan dinasihati kalau memungkinkan, tapi aib tetap ditutup. Yang kedua, orang yang maksiatnya terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Orang yang maksiatnya terkait dengan kemaslahatan orang banyak. Banyak orang ya. Maka yang seperti ini harus dilaporkan. Ini harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Agar tidak banyak korban. Tidak banyak korban. Makanya An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan bab, dia mengatakan bab sitru atau babun atau babu sitri auratil muslimin. Bab tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyabarkannya kecuali kalau apa? Darurat. Imam Nawawi contohkan seperti apa? Seperti orang yang misalnya pengurus harta anak yatim, ngumpulin duit untuk anak. Ternyata dia nggak benar, dia ngumpulin harta kaum muslimin atau dia ngurus harta anak yatim, ternyata dia zalim, ya. Dia bohongin orang. Ini tidak boleh disembunyikan, harus dilaporkan ya. Seperti orang yang korupsi harus dilaporkan karena merugikan negara misalnya. Intinya maksiat yang dia lakukan terkait dengan kemaslahatan banyak orang. Seperti dia membuka rumah pelacuran di rumahnya, tapi dia ngajak orang sekampung untuk main ke rumahnya untuk berzina, maka harus dilaporkan. Tidak boleh dibiarkan. Tidak harus dibongkar aibnya. Karena ini darurat. Seperti ada orang suka bohong, kalau dia bohongin orang bisnis, bohongin terus. Terus banyak orang semakin dia tidak bertobat dan banyak orang semakin terpedaya. Harus kasih tahu, jangan simpulan, hati-hati, karena dia belum bertobat, dia masih terus merajalela. Maka diingatkan, tidak boleh. Karena kalau kita tutup aib dia, ya, dan dia tidak bertobat, maka korban semakin apa? Semakin banyak. Semakin banyak. Ya. Seperti ada seorang, misalnya dia terjebak dengan praktek homoseksual, kemudian dia masuk satu pondok, kemudian dia bikin masalah di situ.
Orang tutup aibnya. Kemudian dia pergi ke pondok lain, bikin masalah lagi. Nggak boleh ditutup aibnya. Di pondok mana kasih orang hati-hati. Korban nanti. Banyak orang anak yang jadi korban. Itu tutup aib dia, kita jadikan kaum muslimin sebagai korban. Hanya ini melihat maslahat dan mudarat. Jadi kalau maksiat hanya seorang ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nasihat. Tapi kalau kemaksiatan tersebut terkait dengan kemaslahatan banyak orang, maka tidak boleh dibiarkan, harus dilaporkan. Ini kira-kira makanya ketika para ahli hadis menjelaskan tentang kedudukan para rawi, mereka sebutin ini kadzab, ini pendusta, ini hafalannya lemah, ini semua aib. Makanya namanya al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil tentang biografi, tentang kredibilitas seorang rawi. At-ta'dil yaitu merekomendasi sang perawi, al-jarh mencelah. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Bagaimana si fulan dia rajin ibadah tapi hafalannya parah. Rajin ibadah ya, tapi hafalannya suka lupa. Hadisnya dhaif. Kenapa? Karena terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus dibongkar tentang hakikat perawi ini. Kalau dia pendusta, kalau dia matruk, muttaham bil kadzib, terdusta, dan berbagai macam aibnya dibongkar karena ini terkait dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau seorang punya pemikiran yang menyimpang dalam dunia dakwah kemudian menyebarkan penyimpangannya, maka harus dibongkar. Kalau tidak, maka orang akan terpedaya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, mata yu'raful haqqu minal batil." Kalau saya diam, kamu juga diam, enggak ada yang ngomong, kapan orang tahu kebenaran dari kebatilan? Harus ditegur. Enggak boleh dibiarkan. Baik, kita lanjutkan hadis ke-3 ya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza zanatil amatu fatabayyanat zinaha. Jika seorang budak wanita berzina. Ini zaman dulu ketika ada budak ya. Ketika ada budak ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya Islam tidak mengadakan perbudakan, tapi Islam datang ketika perbudakan sudah berada merajalela di seluruh dunia. Baik di Eropa, baik di Afrika, baik di Persia, termasuk perbudakan yang beredar di Jazirah Arab. Maka Islam datang menghadapi suatu problem yang besar tentang perbudakan, kemudian Islam mengatur. Orang sudah terjajur jual beli, manusia sudah jual beli, kemudian peperangan kalah daripada dibunuh, diperbudak. Seperti itu dulu. Perang. Dibunuh atau diperbudak. Bunuh mati, kalau nggak mati diperbudak. Seperti itu. Akhirnya Islam mengatur, ya antaranya aturan-aturannya nggak boleh begini. Sampai Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata, as-salat wa ma malakat aimanukum. Hendaknya perhatikan salat dan perhatikan salat, dan hendaknya perhatikan budak-budak kalian. Karena potensi seorang majikan menyakiti atau berbuat zalim kepada budak. Kemudian betapa banyak syariat menyuruh untuk memerdekakan budak. Pahalanya besar, saya memerdekakan budak, maka dia memerdekakan dirinya dari neraka jahanam ya. Kemudian betapa banyak syariat, kalau ada pelanggaran maka kafarahnya dengan memerdekakan budak. Seperti seorang lelaki yang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Intinya perbudakan itu ada di zaman Nabi SAW, dan Nabi menghadapi problem yang sudah terjadi, maka timbul aturan-aturan terkait dengan perbudakan. Maka Nabi berkata, jika ada seorang budak budak wanita berzina, fatabayyana zinaha, kemudian jelas dia berzina, majikannya tahu, ya, majikan cek dan ternyata dia berzina benar, bukan katanya cek, memang berzina. Falyajlidha al-hadda, maka hendaknya dicambuk, ya, dan budak ya setengah daripada yang merdeka ya. Baik kalau wanita, kalau lelaki atau wanita merdeka yang berzina ada dua model. Yang satu uhsin, sudah muhsan. Muhsan artinya dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah. Dia pernah merasakan kelezatan hubungan intim yang sah. Kemudian dia berzina, maka kalau dia berzina dirajam sampai mati. Bagi yang belum pernah menikah dengan sah, kemudian dia berzina, maka dia ghairu muhsan, maka kalau dia berzina dicambuk 100 kali, kemudian tagribu am, kemudian dijauhkan selama setahun. Kalau sekarang dipraktekkan di Arab Saudi dengan dipenjara selama setahun. Kalau dia belum pernah menikah.
Jadi dibedakan antara yang sudah pernah menikah, kalau berzina dirajam sampai mati. Kalau yang belum menikah, maka cukup dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Adapun budak, kalau dia melakukan zina, tidak dibedakan budak yang sudah menikah atau yang belum menikah, maka tetap dihukum cuma setengahnya, yaitu 50 kali cambukan. Fa'alaihin nisfu ma'alal muhsanati minal adab. Hanya 50 kali cambukan. Makanya mengatakan kalau ada budak berzina, budak mau berzina, cambuk dia 50 kali. Wala yusarrib alaiha, tapi tidak usah dicela. Dasar budak pun enggak perlu. Cambukan ini sudah cukup untuk menegurnya. Jadi tidak perlu dicela sambil dimaki-maki. Nasihati boleh, tapi dasar perempuan ini dasarnya enggak perlu. Ya. Summa in zanati tsaniyah, setelah dicambuk ternyata masih zina lagi yang kedua kali, falyajlidul hadda, maka cambuk lagi 50 kali. Majikan yang melakukan. Dan ini dalil bahwasanya hukum had boleh dilakukan oleh majikan kepada budaknya. Selain itu enggak boleh. Enggak boleh bapak menghukum had kepada anaknya, suami hukum had kepada apa? Istrinya. Adapun selain budak, maka kembali kepada penguasa. Penguasa yang berhak melakukan hukum had. Kalau penguasa tidak menerapkan hukum had, urusan mereka dengan Allah, kita tidak boleh menerapkan hukum had dengan main hakim sendiri. Tidak boleh. Kecuali antara majikan dengan apa? Budak. Nabi yang suruh. Kalau budaknya berzina, cambuk 50 kali. Masih berzina lagi, cambuk lagi 50 kali. In zanatis tsalitsah, berzina 3 kali, maka jual. Kata Nabi, falyabi'ha walau bihablin min sya'ar. Maka juallah meskipun hanya sekedar sepenggal tali. Jual, artinya jual murah sudah. Apa yang mau diharapkan dari budak seperti ini? Sudah dicambuk 2 kali, dia masih berzina lagi. Ya, jual saja, tidak perlu dipertahankan ya. Tapi Nabi mengatakan tidak perlu dicela, tidak perlu dicela ya. Tapi jual saja, siapa tahu dijelaskan kepada pembeli yang baru, siapa tahu dia sadar di pembeli majikan yang baru ya. Mungkin majikan baru lebih tegas kepada dia, tapi kamu tidak usah pertahankan seperti ini ya, karena bagaimana berharap budak yang selalu di rumah kita kemudian ternyata dia akhlaknya seperti itu. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir terkait dengan bab ini ya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini 5 hadis semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau 4 hadis ya. Wa anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran. Didatangkan kepada Nabi seorang laki yang sudah minum khamar. Minum khamar ada hukum hadnya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan siapa laki tersebut, dan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis juga tidak menyebutkan nama lelaki tersebut. Tentu orang ini dikenal oleh Abu Hurairah. Tapi tidak perlulah menyebutkan namanya, karena yang penting sudah selesai. Intinya dia dihukum oleh Nabi SAW. Qala, ketika dihadirkan kata Nabi, idribuhu, pukul dia. Hukum hadnya dengan apa? Dipukul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faminna dharibu biyadi, ada yang pukul dia dengan tangannya. Wa dharibu bidali, ada yang pukul pakai sendalnya. Wa dharibu bisabi, ada yang pukul pakai bajunya dibuka, diantemin ya. Tentunya bukan pukul sampai enggak ya. Artinya pukul di daerah tertentu, bukan di wajahnya, enggak ya. Kemudian falaman sarafa, tatkala selesai hukum hadnya, kemudian dia pergi. Qala ba'dul qaum, ada sebagian sahabat mencela orang tersebut dengan berkata, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Wahai fulan ya, minum khamar sampai dicambuk, sampai dipukulin rame-rame, semoga Allah menghinakan engkau. Ini dalil bahwasanya orang yang minum khamar hukum hadnya adalah dicambuk. Dan ada perubahan di zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Umar ya, radhiyallahu taala anhu ya, mereka melakukan hukum had. Kalau tidak salah yang paling banyak 80 kali bagi orang yang minum khamar, ketahuan dicambuk 80 kali. Ketika sebagian orang mencela mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau, Nabi menegur orang yang mencela tersebut. Kata Nabi SAW, la taqulu hakada, jangan kau ucapkan perkataan tersebut kepada orang ini. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk mencelakakan orang ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari ya. Jadi ini orang didatangkan kemudian dihukum, selesai. Dia sudah dapat hukuman, tidak perlu kau caci maki lagi, tidak perlu. Kenapa setan menjerumuskan dalam kemaksiatan? Agar dia terhina.
agar dia terhina. Nah, kita menegakkan hukum had supaya dia sadar. Malah kau doakan semoga Allah hinakan dia. Nah, berarti kau bantu setan. Ini penjelasan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menjelaskan, setan kenapa godain dia sehingga dia akhirnya terkuasai oleh syahwatnya, dia tidak bisa melawan syahwatnya. Kemudian dia minum khamar karena kebiasaan minum khamar. Ketika minum khamar, setan ingin hinakan dia, maka dia didatangkan untuk dihukum supaya bersih dari kehinaan. Ini malah kamu doakan, semoga Allah menghinakan kamu lah. Berarti kamu bantu setan untuk mewujudkan cita-cita setan. Mewujudkan cita-cita setan. Maka janganlah demikian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fikih yang bisa kita ambil tentang bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang bertobat. Udah bertobat, udah hijrah, meninggal. Jangan kita ungkit-ungkit terus. Kamu dasar beda, udah perlu, nggak boleh. Ya, dia udah bertobat. Kecuali dia melakukan kesalahan, kita tegur. Ya, kecuali melakukan kesalahan kita tegur. Tidak, jangan kemudian kita ungkit-ungkit masa lalunya sehingga dia bisa jadi kembali kepada masa lalunya, atau dia jengkel, dia merasa tobatnya tidak bermanfaat, masyarakat mensikapnya dengan sikap yang buruk, ya. Maka kita harus tidak seperti itu, ya. Bagaimana Nabi menegur orang ini yang kemudian mendoakan keburukan bagi orang yang minum khamar tersebut. Saya baca suatu riwayat, ya. Diriwayatkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surat Ghafir. Nanti seorang bisa kembali ke tafsir surat Ghafir. Dari Yazid bin Al-Asam, qala kana rajulun min ahli Syam. Ya. Dzuba'as. Kata Yazid bin Al-Asam, ada seorang lelaki dari negeri Syam yang orangnya kuat. Dalam peperangan orangnya kuat, ya. Wa kana yafidu ila Umar bin Khattab, dan dia datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Datang menemui Umar. Sering datang ketemu Umar, kunjungan kepada Umar. Fa faqadahu Umar. Suatu hari dia tidak datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu di masa pemerintahan Umar. Maka Umar bertanya, kok orang ini tidak datang? Mungkin dia diperlukan dalam peperangan karena orangnya kuat. Kata Umar, ma fa'ala fulan bin fulan. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan si fulan? Bagaimana kabar-kabarnya? Faqala ya Amirul Mukminin, tasaba'a fi hadha asy-syarab. Fi hadha asy-syarab. Wahai Amirul Mukminin, si fulan yang kau cari tersebut minum khamar melulu. Umar tanya, maka dikabarkan dia minum khamar melulu. Minum khamar di negeri Syam, minum khamar. Qala pada Umar katibahu, maka Umar pun memanggil sekretarisnya untuk mencatat. Faqala uktub, tulis, kata Umar. Umar mengirim surat radhiyallahu anhu kepada orang tersebut. Uktub min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan. Tulis dari Umar bin Khattab untuk fulan bin fulan. Temannya Umar yang sering datang menemui Umar. Salamun alaik. Maka isi suratnya adalah, Assalamualaikum. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Sungguhnya aku muji Allah, ya, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Umar menyebutkan sifat Allah, Ghafiruz Dzambi, yang Allah itu dalam ayat Ghafiriz Dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu Maha mengampuni dosa. Qabilit taubi, Allah itu Maha menerima taubat. Syadidil iqab, akan tapi Allah itu adabnya pedih. Dzitaul, yang memberikan kenikmatan. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kepada Allah tempat kembali. Ya. Ayat dalam surat Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzitaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Kemudian setelah Umar, suratnya singkat aja. Dari Umar bin Khattab kepada si fulan, sungguhnya saya muji Allah di hadapan Allah, itu sifatnya Ghafiriz dzambi, mengampuni dosa-dosa, qabilit taubi, menerima tobat orang yang bertobat, tapi ingat syadidil iqab, hukumannya sangat keras. Dzitaul, Maha pemberi kenikmatan yang kau rasakan begitu banyak, ya. La ilaha illa huwa, ingatlah tidak ada yang berhak yang disembah kecuali Allah, ilaihil masir, kau akan kembali kepadanya. Selesai. Kemudian kata Umar setelah menulis tersebut, surat tersebut, kata Umar, Udu'ullah li akhikum an yuqbila biqalbihi wa an yatuballahu alaihi. Doalah, kalian berdoa pada Allah agar dia kembali pada Allah dengan hatinya, dan agar Allah menerima tobatnya. Setelah usaha dengan tulisan, nasihat, disertai dengan apa? Doa. Falamma balagha ar-rajul kitabu Umar, tatkala surat Umar sampai kepada sang lelaki, ja'ala yaqra'uhu wa yuraddiduhu, maka dia baca, dia ulang. Suratnya pendek. Dari Umar kepada antum, ya, isinya ayat Al-Qur'an selesai. Faja'ala yaqra'uhu yuraddidu, dia baca, dia ulang-ulang. Wa yaqul, dia baca, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab.
Ya. Allah Maha penerima pengampun dosa, Allah Maha menerima taubat. Dan Allah keras siksaannya. Qad hadzarani uqubatahu wa awadani an yaghfirali. Allah telah memperingatkan aku dengan siksaannya yang keras dan Allah telah berjanji untuk mengampuniku. Falam yazal yuraddiduha, dia baca terus. Dia ingatkan dirinya, summa baka, kemudian dia menangis. Summa naza'a fa ahsana naza', kemudian dia meninggal dunia. Falamma balagha Umar khabaruhu, tatkala sampailah kabar kematiannya kepada Umar, artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Umar berkata, "Hakadha fasna'u idza ra'aitum akhan lakum zallatan fasaddiduhu." Hendaknya kalian bersikap seperti ini. Kalau kalian melihat ada saudara kalian terjerumus, tergelincir, maka luruskan dia. Ya. Kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah menerima, agar dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Kalian jangan menjadi penolong-penolong setan untuk semakin menjerumuskannya. Artinya kita harus bijak ketika menghadapi ada teman kita bermaksiat. Bagaimana sikapnya? Kita maki-maki dia tambah parah. Kita kita boikot dia tambah ketemu teman-teman yang lebih parah, kita harus bijaksana. Jangan sampai setan ingin menjerumuskan, setan ingin mengajak dia masuk dalam neraka jahanam sebagai teman setan. Nah, jangan sampai kita menjadi penolong setan. Ini fikih yang indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, bab ke-28 insyaallah kita lanjutkan Selasa depan, bab ke-29 tentang bab qada'i hawaijil muslimin. Tentang bab keutamaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Intinya seorang melatih diri untuk tidak mengetahui aib orang lain sebisa mungkin. Kalau orang bicara kita jangan dengar, jangan cari-cari tahu, jangan cari-cari tahu dengan melihat, jangan cari tahu dengan mendengar, jangan browsing-browsing, tidak perlu, ya. Tidak perlu. Kalau ketahuan, maka berusaha tutup aib saudara kita, ya. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.